Balik lagi bersama Bang Z di sini. Kali ini kita bakalan lanjutin alur cerita dari anime yang berjudul Mushoku Tensei. Tanpa banyak basa-basi, mari mulai intronya. Di awal film kita bakalan dibawa kembali ke keadaan Rudes, di mana ia sedang berada di dalam sebuah kereta. Ayah Rudes menitipkan sebuah surat untuknya. Rupanya Rudes bakalan dikirim untuk bekerja selama 5 tahun sampai ia berusia 12 tahun. Ayah Rudes sengaja mengirim Rudes dengan kekerasan dikarenakan Rudes sudah pasti tidak mau jika harus dipisahkan dari Silpi. Singkat cerita, Rudes tiba di sebuah negeri yang bernama Roa, tepatnya di rumah wali kota. Rupanya Rudes bakalan menjadi guru sihir, seorang Tuan Putri. Tuan Putri adalah orang yang sangat galak. Ia bernama Eris. Di pertemuan pertamanya bersama Tuan Putri, ia sudah berselisih dengan Tuan Putri hingga ia dipukuli sampai babak belur. Tetapi demi dapat bersekolah ia rela melakukannya. Rupanya Rudes mempunyai rencana untuk membuat Tuan Putri terkesan kepadanya. Akhirnya Rudes berpura-pura sedang diculik dan ditawan bersama Putri. Namun penculik yang sudah Rudes sewa malah memukuli Eris hingga ia babak belur. Dengan sihirnya Rudes mampu menyembuhkan Tuan Putri dengan cukup mudah. Rudes berniat untuk melarikan diri. Namun ia punya syarat kepada Eris agar ia berjanji agar tidak berisik, namun Eris masih tidak mau berjanji. Karena terpaksa, Eris terpaksa harus menaati perkataan Rudes. Saat keluar, Eris malah berniat mengingkari janjinya. Namun ia masih takut jika ditinggalkan oleh Rudes. Setelah menaiki sebuah bak pengangkut barang, akhirnya Rudes dan Eris berhasil sampai ke kota Roa. Setelah berjalan beberapa lama, akhirnya mereka bertemu dengan pelayan Tuan Putri. Rupanya pelayan tersebut telah berkhianat dan menculik kembali Tuan Putri. Walau sempat ditawari untuk bekerja sama bersama para penculik, namun Rudes menolak. Dan berusaha membantu Tuan Putri. Dengan kekuatan yang ia miliki, Rudes berusaha untuk mengalahkan para penculik. Akhirnya Rudes berhasil mengulur waktu hingga kedatangan Girene. Di saat Rudes ingin pergi, rupanya ia diterima menjadi guru dari Eris. Keesokan paginya Rudes meminta maaf atas rencananya yang gagal dan malah membuat nyawa Eris terancam. Setelah bertemu dengan Tuan Tanah atau kakek dari Eris, rupanya ia disambut baik oleh Tuan Tanah. Tuan Tanah juga memohon kepada Rudes untuk mengajari Eris sihir. Rupanya sifat Tuan Tanah sangat mirip dengan Eris. Tuan Tanah meminta Eris yang memohon langsung kepada Rudes untuk mengajarinya sihir. Setelah beberapa proses pembelajaran, akhirnya Eris mampu menguasai sihir jenis api. Rudes juga mengajari Girene untuk membaca dan berhitung. Setiap kali tiba pelajaran berhitung, Eris selalu kabur dan menghindar dari Rudes. Namun dengan kecerdasannya, Rudes membujuk Girene supaya mau mengarang cerita, guna mengelabui Eris hingga ia merasa termotivasi dan ingin belajar berhitung. Sebaliknya pula, Girene mengajari Rudes dan Eris mengenai ilmu pedang. Rupanya Eris dapat dengan cepat belajar mengenai ilmu pedang, hingga ia menghajar Rudes hingga babak belur. Rudes juga menyadari bahwa untuk mendapatkan uang itu sulit. Namun ia harus terus berusaha demi bisa masuk ke Akademi Sihir bersama Silpi. Saking bersemangatnya Rudes mengajar sampai-sampai ia lupa kalau tak ada libur sama sekali. Keesokan harinya Eris mengajak Rudes dan Girene untuk berkeliling kota. Diperlihatkan pula keadaan kota yang amat sangat ramai. Dipenuhi dengan para pedagang yang menjual berbagai jenis barang yang unik dan berharga. Sepulangnya dari kota, Rudes tidak sengaja melihat sesuatu yang melayang di udara. Rupanya itu adalah benteng terbang Raja Naga Zirah Perugius. Di mana Perugius adalah satu dari 3 pahlawan yang mengalahkan Dewa Iblis Laples. Akhirnya Eris akan mencapai pendekar pedang tingkat atas. Seiring berjalannya waktu, proses belajar berjalan dengan lancar. Di malam harinya ada seorang pelayan datang menghampiri Rudes. Dikarenakan pesta ulang tahun Tuan Putri yang genap 10 tahun akan diadakan sebentar lagi, jadi pelayan meminta waktu belajar Rudes agar ia bisa mengajari Tuan Putri untuk berdansa.
Pada akhirnya Rudes memiliki waktu luang, ia memutuskan untuk belajar bahasa Dewa Binatang. Namun rupanya mempelajari bahasa asing tidaklah semudah yang ia bayangkan. Namun tiba-tiba pelayan memohon kepada Rudes untuk membujuk Eris agar ia mau belajar berdansa. Akhirnya Rudes berhasil membujuk Eris untuk kembali melanjutkan belajarnya. Singkat cerita, proses belajar berdansa berjalan sebagaimana mestinya. Hingga suatu hari Rudes menerima surat dari Rossi, serta sebuah kamus hasil tulisan Rossi sendiri. Singkat cerita, Rudes dan Tuan Putri berhasil berdansa bersama. Keesokan harinya telah diadakan sebuah pesta guna merayakan ulang tahun Putri Eris yang ke-10, pesta dansa pun dimulai. Namun Eris malah melakukan kesalahan hingga ia terjatuh. Dikarenakan ia merasa asing dengan pasangannya. Pada akhirnya Rudes mengajak Eris untuk berdansa. Hingga Rudes dan Eris berhasil berdansa dengan baik, serta menjadi sorotan pada malam itu. Pada malam harinya Rudes memberikan tongkat sihir kepada Eris dan Girene. Keesokan harinya Rudes dan Tuan Tanah sedang menatap benda aneh yang melayang di langit. 2 tahun setelah pesta ulang tahun Eris yang ke-10, Eris telah mendapatkan gelar tingkat atas di aliran Dewa Pedang. Rupanya Rudes telah menguasai 3 bahasa dalam waktu 2 tahun. Usia Rudes pula bakalan genap 10 tahun. Hingga diadakanlah sebuah pesta untuk merayakan hari ulang tahun Rudes. Eris menghadiahkan Rudes sebuah tongkat sihir. Setelah pesta selesai, Rudes sedikit berbincang bersama Philip atau ayah dari Eris. Rupanya Eris memiliki seorang kakak dan seorang adik. Tradisi yang sudah ada sejak dahulu, yakni pria yang berdarah Boreas harus dibesarkan di rumah keluarga utama. Hingga terpaksa kakak dan adik Eris harus direbut dan dibesarkan di keluarga utama. Di suatu tempat ayah Rudes sedang melawan sekelompok monster. Di sini diperlihatkan Non dan Aisyah sudah tumbuh besar sekarang. Sementara Rudes dan Tuan Putri Eris sedang berada di sebuah padang rumput. Rudes berniat mengeluarkan sihir terhebatnya, namun tiba-tiba terjadi hal aneh di udara. Rupanya itu merupakan mana yang sangat luar biasa. Tiba-tiba ada seseorang yang datang menyerang yang nyaris syam membunuh Rudes, namun dengan adanya Girene ia mampu menandingi kecepatan dari pria itu. Yang di mana pria tersebut adalah utusan dari Tuan Perugius. Di mana Perugius adalah satu dari 3 pahlawan yang mengalahkan Dewa Iblis Laples. Setelah mengetahui jika Girene adalah Raja Pedang, ia berhenti menyerang. Tiba-tiba bola aneh yang biasa melayang di udara meledak serta menimbulkan cahaya yang sangat besar dan menyeret Rudes ke dalamnya.